Kondisi akhir jemaat. Waspada di zaman yang semakin menyesatkan. Bayangkan, sebuah gereja yang tetap ramai, aktif, bahkan terlihat rohani, tetapi sesungguhnya tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Di zaman akhir, Alkitab sudah memperingatkan bahwa penyesatan tidak datang dari luar saja, tetapi justru menyusup dari dalam. Lalu bagaimana kita bisa mengenali tanda-tandanya? Dan yang lebih penting, apakah kita sedang berdiri di pihak yang benar? Mari kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat ini seperti sirene darurat yang tidak pernah berhenti berbunyi. Alkitab berulang kali mengingatkan akan ada masa ketika iman mulai goyah, kebenaran dipelintir, dan banyak orang yang terseret dalam arus penyesatan. Saudara-saudara, penyesatan itu nyata. Alkitab tidak pernah menutupi kondisi akhir zaman. Justru dengan sangat jelas, Tuhan sudah memperingatkan sejak awal. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu di 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4 mengatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lalu di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29-31 mengatakan, serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Semua ini menunjukkan satu hal. Penyesatan bukan kemungkinan, tapi kepastian. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah menggambarkan pertumbuhan gereja seperti biji sesawi, tumbuh besar, tapi akhirnya jadi tempat burung-burung bersarang. Yang kedua, ragi, sesuatu yang kecil tapi menyebar dan mempengaruhi semuanya. Ini seringkali melambangkan kejahatan. Artinya, pertumbuhan tidak selalu berarti kemurnian. Semakin besar, bisa semakin tercampur. Ketika kasih menjadi dingin, Tuhan pernah menegur jemaat, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Dan di gambaran jemaat terakhir, Tuhan justru berdiri di luar dan mengetuk pintu. Ini tragis. Gereja tetap berjalan tanpa kehadiran Kristus. Kenapa bisa? Karena ketika kasih kepada Tuhan mulai pudar, iman ikut mati, ketaatan melemah, harapan akan kedatangan Tuhan hilang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Dan orang-orang tidak lagi rindu akan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebaliknya, muncul sikap sinis. 2 Petrus 3 ayat 3-4 mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Akhirnya, lahirlah agama baru di dalam gereja. Ketika gereja berhenti menantikan Tuhan, sesuatu yang berbahaya mulai terjadi. Kekristenan
mulai diubah menjadi versi baru buatan manusia. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, Allah tidak lagi dipandang sebagai pribadi. Allah dianggap hanya sebagai energi, kekuatan alam, atau penyebab pertama. Akibatnya, tidak ada lagi mujizat, tidak ada kuasa doa. Yang kedua, Alkitab tidak lagi dianggap sebagai firman Allah. Alkitab hanya dilihat sebagai karya manusia, salah satu dari banyak kitab suci lainnya. Padahal seharusnya itu adalah wahyu Allah yang hidup. Yang ketiga, semua agama dianggap sama. Kekristenan dianggap hanya salah satu jalan, bukan satu-satunya kebenaran. Bahkan ada yang mencoba mencampurnya dengan semua agama lain sehingga menjadi satu. Yang keempat, manusia ditinggikan jadi semacam ilah. Ajarannya, manusia adalah bagian dari Alkitab, kita bisa menjadi seperti Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan kebutuhan akan penebusan, bukan peningkatan diri menjadi ilahi. Yang kelima, menolak dosa dan kejatuhan manusia. Dosa dianggap sekedar sebagai kelemahan dan proses menuju kesempurnaan. Padahal Alkitab jelas mengatakan manusia jatuh dan butuh juru selamat. Yang keenam, mereka mengganti Injil dengan Injil sosial. Fokusnya bukan lagi keselamatan jiwa, tapi perbaikan sosial, kemajuan manusia, prestasi, pencapaian manusia. Jadi khotbah-khotbah yang disampaikan hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Seolah-olah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ketujuh, Yesus hanya dianggap sebagai guru, bukan satu-satunya juru selamat. Ajaran sesat mengatakan Yesus hanya pengajar moral, tidak bangkit dari kematian, tidak menebus dosa. Padahal inti Injil justru ada pada salib dan kebangkitannya. Sekarang kita akan lihat perbedaan besar antara kebenaran melawan penyesatan. Yang pertama, Allah. Alkitab mengatakan Allah sebagai pribadi dan pencipta. Sedangkan ajaran sesat mengatakan hanya energi impersonal. Kedua, tentang dunia roh. Alkitab mengatakan ada malaikat, iblis, dan setan. Ajaran sesat mengatakan semua itu tidak ada. Ketiga, tentang manusia. Alkitab mengatakan telah jatuh dalam dosa dan butuh penebusan. Ajaran sesat mengatakan terus berkembang jadi sempurna. Yang keempat, tentang Yesus Kristus. Alkitab mengatakan Dia adalah juru selamat, imam besar, dan akan datang kembali ke dalam dunia ini. Ajaran sesat mengatakan hanya guru biasa. 5. Masa depan. Alkitab mengatakan Kristus akan datang kembali. Ajaran sesat mengatakan manusia membangun kerajaannya sendiri. 6. Akhir segalanya. Alkitab mengatakan ada penghakiman, sorga, dan neraka. Ajaran sesat mengatakan semua akan jadi baik dengan sendirinya. Akhir dari dua jalan. Alkitab menunjukkan dua akhir yang berbeda. Gereja yang sesat digambarkan dalam Wahyu pasal 17 sebagai wanita pelacur. Akhirnya akan dihancurkan. Wahyu pasal 17 ayat 16 mengatakan, binatang itu akan membenci pelacur itu dan membinasakannya. Gereja yang setia, yang benar, akan diangkat bertemu dengan Tuhan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, hidup bersama Kristus selama-lamanya. Jadi gambarannya jelas, dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang yang tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Jadi siapakah jemaat itu? Gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar.
Sejak dulu, Allah selalu memilih. Memilih Adam dan Hawa, memilih Nuh, memilih Abraham, memilih Israel atau Yakub, memilih Daud, memilih Maria, memilih Paulus, dan hari ini memilih kita. Kita hidup di zaman yang tidak mudah. Kebenaran sering dikaburkan, penyesatan semakin halus. Tapi ada satu pertanyaan penting, apakah kita tetap setia? Kiranya kita termasuk orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Di sini aku Tuhan, dan hidup dalam anugerah keselamatannya. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.